Wah, masa orang udah pakai Honda Beat, kita masih pakai Supra. Nah, FOMO. Pasti pernah dengar lah ya kata-kata FOMO. Kalau dengar kata-kata FOMO itu cenderung konotasinya negatif. Nah, tapi kalau saya pribadi, tunggu dulu, tunggu dulu. Tergantung apa dulu FOMO-nya. Ya, bagi yang belum tahu, FOMO itu singkatan dari fear of missing out atau takut ketinggalan lah ya, takut ketinggalan gitu. Nah, kalau saya pribadi itu tergantung apa dulu FOMO-nya. Karena ada lawan katanya itu, JOMO, joy of missing out. Atau kita justru malah seneng kalau ketinggalan. Kita malah seneng kalau nggak ikut-ikutan. Karena menurut saya pribadi, FOMO itu bisa negatif, bisa positif. Bisa konsumtif, bisa produktif. Nah, kalau positif ya sebisa mungkin kita ikut-ikutan FOMO, harus FOMO, jangan sampai ketinggalan. Produktif juga demikian. Sebisa mungkin ikutan, jangan sampai enggak. Waduh, orang udah pakai Honda Beat, masa kita pakai Supra? Nah, itu nggak perlu FOMO. Yang kayak gitu nggak usah FOMO, itu konsumtif. Misalnya apalagi tiket konser nih ratusan ribu, ya tiket konser ratusan ribu, sementara cicilan masih banyak. Nah, ikut-ikutan FOMO ya, buru-buru takut ketinggalan. Nah, itu nggak usah FOMO. Jadi tergantung nih apa dulu nih informasinya. Kita perlu FOMO apa enggak nih? Positif apa negatif nih? Konsumtif apa produktif nih? Kita mesti tahu dulu apa informasinya, baru kita bisa menentukan tuh mau FOMO apa mau JOMO. Contohnya gini lah ya, kalau inget zaman dulu, zaman fax ya. Kalau kita dengar informasi bakalan ada fax nih, bakalan ada email nih, ya, fax bakal hilang. Nah, kita nggak FOMO tuh, ya, kita nggak latihan ngirim email tuh gimana, kita nggak mau uh, nyoba, ya, kita nggak mau ikut-ikutan nyemplung. Akhirnya apa? Kita ketergantungan sama fax. Sementara faxnya hilang beneran. Atau yang lebih konkret gini dah, yang lebih konkret. Zaman kita pakai poliponik, ya, datanglah informasi bakal ada smartphone Android, iOS gitu ya. Wah, kita nggak FOMO, kita nggak mau ikut-ikutan. Ah, ngapain FOMO ini aja udah. Yang penting bisa nelpon, yang penting bisa SMS. Akhirnya apa? Begitu beneran orang udah pada jago main Android, main iOS, ya, main smartphone, bahkan bisa menghasilkan dari sana. Tiba-tiba kita bilang apa? Waduh, saya mah gaptek, saya mah gaptek. Padahal kita nggak mau FOMO dulunya. Akhirnya ketinggalan beneran. Ya, kurang lebih begitulah ya. Jadi kita mesti punya skill, harus meningkatkan skill ya, untuk menganalisa FOMO-nya itu tergantung apa dulu. Bahkan ada beberapa informasi yang menurut saya kalau kita nggak FOMO itu justru kita merugi, justru bisa merugi beneran. Termasuk kayak smartphone misalnya, kalau kita beneran kekeh orang udah pakai WhatsApp, ya, kita masih pakai SMS, biayanya dihitung per kata, per huruf bahkan. Ya, kita kirim pesan ke orang tuh nyampe, siapa yang mau bales? Kadang-kadang orang nggak ada pulsanya soalnya. Udah nyaman di internet. Sekali beli bisa berguna berkali-kali, bermacam-macam. Nah, sementara kita masih kekeh mau pakai SMS. Siapa yang mau ngeladenin gitu? Mau nggak mau akhirnya mau juga. Mau nggak mau akhirnya nyemplung juga. FOMO juga akhirnya. Terus misalnya zaman ada informasi mau pakai cashless, pakai e-money. Ya, kita mau tetap kekeh pakai cash aja lah. Ada fisiknya gitu. Tahu-tahu lewat tol nggak bisa, nggak ada penjaganya. Kita mau kasih ke siapa nih duitnya? Rugi, akhirnya rugi. Jadi mau nggak mau akhirnya ya, belajar juga. Yang jadi masalah adalah ketinggalannya, ya, kita ketinggalannya. Orang udah pada jago bahkan bisa menghasilkan dari sana, dari informasi itu, sementara kita baru belajar. Nah, itu menurut saya pentingnya belajar dan terus mengasah skill kita menganalisa apakah suatu informasi itu kita perlu FOMO apa enggak, apa informasinya itu kita perlu ikut-ikutan apa enggak. Kalau kita nggak ikut-ikutan, kira-kira bakal rugi apa enggak? Kalau kita ikut-ikutan, bakal untung apa enggak? Atau kalau kita nggak ikutan, bakal seneng apa enggak? Itu. Jadi kalau saya pribadi, FOMO itu tergantung apa dulu. Ketika datang suatu informasi, cari tahu dulu. Gali terus, apakah kira-kira beneran kita harus FOMO, apa justru harus JOMO setelahnya. Ya, apalagi ya kalau suatu informasi itu
benar-benar searah dengan zaman. Zaman mengarahnya kemana, ya memang mau nggak mau kita harus mengarah ke dimana zaman itu mengarah. Oke, sekian videonya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.